Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2087 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 129 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop terluput dari kesesakan. Nyanyian siara. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, pemazmur mau berbagi, mau sharing kepada kita tentang apa yang terjadi dengan umat Tuhan. Kita tahu bahwa kehidupan umat Tuhan, Israel, tidaklah berjalan mulus. Banyak sekali pergumulan dan tekanan yang berat yang harus mereka hadapi. Kalau kita melihat kalimat pertama di ayat 1 ini, berkata begini, mereka telah cukup menyesakan aku sejak masa mudaku. Artinya, kehidupan bangsa Israel ada dalam tekanan yang sangat berat. Mazmur ini mungkin sekali ditulis di saat Israel ada dalam penjajahan, ada dalam perbudakan. Karena gaya bahasanya di ayat 3, di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Artinya mereka ada di dalam tekanan perbudakan yang sangat menyakitkan, yang sangat berat dihadapi oleh umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Tuhan berdiam diri? Tidak, saudara. Lihat ayat 4. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Haleluya. Saya percaya, saudara, tali-tali orang fasik itu artinya perbudakan yang mengikat umat Tuhan bangsa Israel untuk dipaksa untuk bekerja, untuk melayani penjajah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat ayat ini sungguh luar biasa, bahwa Tuhan itu adil. Amin. Tidak selamanya umat Tuhan Israel atau saudara dan saya, orang percaya, dibiarkan terus-menerus menderita. Ada waktunya Tuhan untuk memulihkan keadaan umat Tuhan. Ada waktu Tuhan untuk memotong semua tali-tali orang fasik yang mengikat, yang menekan, yang terus-menerus membuat kita menderita. Ada saatnya Tuhan akan potong semua tali-tali orang fasik itu. Amin. Ada waktu Tuhan buat kita. Tidak selamanya Tuhan membiarkan saudara dan saya mengalami pergumulan yang begitu berat.
Ada waktu Tuhan di mana Tuhan mengangkat saudara dan saya. Amin. Saudara, memang waktu Israel diperbudak di Mesir begitu lama. 400 tahun lamanya. Begitu juga waktu dijajah oleh Babel. Dijajah selama 70 tahun. Saudara, dengar ini baik-baik. Memang ketika Mesir menjajah Israel begitu panjang. Begitu lama mereka ada di Babel, dijadikan budak. Tapi itu tidak selamanya. Umat Tuhan menderita, ada waktunya, ada saatnya Tuhan mengangkat, membebaskan, memulihkan keadaan umat Tuhan. Amin. Jadi walaupun begitu panjang lama waktunya, tapi tidak selamanya. Mereka susah menderita diperbudak, tidak selamanya. Ada waktu Tuhan. Yang pastinya, waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu pastinya itu yang paling terbaik buat kita umatnya. Amin. Haleluya. Ayat 5, perhatikan. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Amin. Saudara, firman Tuhan ini ya dan amin masih berlaku sampai sekarang ini. Orang-orang yang membenci Sion, pasti mereka akan mendapat malu dan mundur. Ini masih berlaku sampai sekarang ini. Bangsa-bangsa yang membenci Israel, pemimpin-pemimpin yang membenci Israel, mereka akan mendapat malu dan akan mundur. Benci menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tidak suka. Jadi saudara, kalau saudara tidak suka dengan umat Tuhan Israel, saudara, firman Tuhan ini katakan, saudara akan mendapat malu dan akan mundur. Bertobat, saudara. Jangan membenci mereka, walaupun memang mereka bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kita melihat beberapa waktu yang lalu di mana ada orang-orang Kristen yang bersiara di Yerusalem, lalu orang-orang Yahudi meludah, melempar mereka. Saudara, tidak boleh membenci mereka. Karena ini firman Tuhan. Walaupun mereka memperlakukan kita, orang-orang Kristen, tidak layak, mereka tidak menghargai kita, kita nggak ada alasan untuk membenci mereka. Karena mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Kita nggak boleh membenci mereka. Itu hukum, saudara. Saudara, banyak sekali orang Kristen sendiri, bahkan ada hamba Tuhan yang membenci Sion, yang membenci Israel. Ini tentu menjadi masalah. Pertanyaannya, apakah hamba Tuhan itu mengerti firman Tuhan ini atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini firman Tuhan. Artinya firman Tuhan ini berlaku sampai selama-lamanya. Jangan mengatakan firman Tuhan ini hanya berlaku di zaman perjanjian lama, lalu perjanjian baru sekarang tidak berlaku. Berarti sobek aja, saudara, atau tipek saja ini. Saudara, kalau saudara mengurangi firman Tuhan, kata firman Tuhan, saudara akan dihukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi hukum buat kita. Kita yang membenci Israel akan mendapat malu dan akan mundur. Saya mau tanya, apakah saudara mau dipermalukan? Pasti tidak ada yang mau. Pasti saudara mau saudara dapat menjadi orang yang terhormat, dihargai, dan terus maju. Amin. Saudara, kalau saudara tidak mau dipermalukan, jangan pernah membenci Sion Yerusalem. Jangan pernah membenci Israel. Supaya kita tidak dipermalukan, jangan membenci mereka. Kejadian 12, ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan dengan jelas, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Engkau di sini adalah Abraham dan nanti keturunannya.
Janji Tuhan kan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hukum ini yang terikat pada Abraham sampai kepada keturunannya sampai sekarang ini. Firman Tuhan ini ya dan amin. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ini menjadi hukum buat kita. Orang percaya bahwa kita tidak boleh membenci Israel. Karena Israel bangsa pilihan Tuhan. Kita nggak boleh benci dia. Amin. Apa hak kita membenci Israel? Saudara, bukankah kekristenan itu hanyalah potongan cabang dari pohon zaitun liar yang dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati? Pohon zaitun sejati itu ya Israel. Kita ini hanya cangkokan, saudara. Jadi kita jangan pernah sombong. Kita itu hanya cangkokan dari pohon zaitun liar. Jadi kita harusnya bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan di sini begini. Membenci Israel sama seperti membenci Tuhan. Jadi, saudara harus paham di sini bahwa kalau kita membenci Israel sama artinya kita membenci Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan tentang Bileam, di mana Bileam mendapat satu perintah untuk mengutuk umat Tuhan Israel. Lalu, apa yang terjadi? Malam hari firman Tuhan datang kepada Bileam, bahwa Bileam tidak boleh mengutuk umat Tuhan itu karena umat Tuhan itu diberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan mendengar itu, Bileam langsung balik kanan. Bileam tahu dengan siapa dia berhadapan. Saudara, dengar ini baik-baik. Apapun alasannya, jangan pernah membenci Israel. Kita harus memberkati mereka. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Yang pertama, pergumulan itu biasa. Semua orang menghadapi semua persoalan. Masing-masing kita, mau dia orang percaya atau orang tidak percaya, punya pergumulan. Saudara, mungkin yang saudara alami sama seperti bangsa Israel, begitu panjang, begitu lama pergumulan yang saudara harus hadapi. Tapi tenang, itu tidak selama-lamanya. Ada waktu Tuhan, di mana pada waktu itu tiba, Tuhan akan menolong saudara, mengangkat saudara, memulihkan saudara, menyembuhkan saudara, dan memberkati kita orang percaya. Amin. Haleluya. Jadi, jangan menganggap pergumulan saudara itu, waduh, sudah nggak ada jalan keluar. Waduh, pergumulan ini begitu berat. Jangan. Pergumulan yang saudara dan saya sedang hadapi itu pergumulan biasa. Yang kedua, jangan pernah membenci Israel. Karena Israel anak Tuhan. Israel ini artinya pangeran Allah. Jadi saudara jangan pernah membenci umat Tuhan Israel. Karena orang yang membenci Israel sama artinya membenci Tuhan. Kalau kita membenci Israel, yang marah siapa? Tuhan. Jadi saudara jangan pernah membenci Israel. Yang ketiga, kita harus memberkati Israel. Dengan apa? Dengan mendoakan mereka. Kalau saudara membaca bagian-bagian terakhir dari firman Tuhan yang kita baca, baik itu di dalam pasal 125, di ayat 5, di bagian kalimat terakhir. Damai sejahtera atas Israel. Dan pasal 128, ayat 6, kalimat terakhir sama. Damai sejahtera atas Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas saudara dan saya adalah mendoakan Israel.
supaya mereka dilawat kuasa Tuhan. Memang betul, orang-orang Yahudi mereka nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Makanya itu menjadi tugas saudara dan saya. Mendoakan mereka, jangan membenci apalagi mengutuk. Semua kata-kata yang saudara ucapkan kepada Israel itu akan kena kepada saudara, akan menimpa saudara. Kalau kita tahu kita mengucapkan kutuk kepada Israel, itu akan kembali kepada kita, itu akan merugikan kita. Makanya kita lebih baik mengatakan kata-kata berkat buat mereka, supaya yang kembali kepada kita berkat. Tugas saudara dan saya berdoa, supaya terjadi kegerakan yang luar biasa di Israel, khusus Sion Yerusalem. Banyak orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara tahu bahwa ujung dunia itu bukan Papua. Banyak orang keliru, salah saudara. Oh, kita harus pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Mereka hanya melihat di peta yang paling ujung Papua. Sebenarnya saudara, kalau kita melihat orang kalau dia lomba lari, perhatikan garis startnya di situ, finishnya di mana? Di situ juga. Garis startnya dari Sion Yerusalem, ya, itu juga akan berakhir, finishnya itu di situ. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan akan segera datang. Haleluya. Makanya kita bersemangat memberitakan kabar baik sampai ke seluruh bangsa, dan kita terus memberitakan kabar baik, mendoakan supaya Israel bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat menjamah mereka yang sakit. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang saat ini sedang bergumul berat, saudara mau didoakan, saudara hubungi tim doa Infinity Ministry di 081913015888. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, yang siap mendoakan saudara. Haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.